Setiap website di internet tentunya sangat rentan terhadap serangan cyber. Ancaman yang dihadapi ketika berselancar juga sangat luas, mulai dari kesalahan manusia yang membuat dirinya diserang, hingga serangan cyber yang memang sudah direncanakan dan terkoordinasi dengan sangat baik. Namun pada dasarnya, serangan-serangan yang dilakukan oleh pelaku kriminal dunia maya tersebut didasarkan atas masalah keuangan atau finansial. Misalnya, ketika seseorang memiliki sebuah website bisnis online kecil-kecilan hingga website perusahaan e-commerce yang sangat besar, potensi diserangnya sebuah website itu tentunya ada dan tentunya sangat memungkinkan untuk diserang. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui apa saja yang kita hadapi ketika kita sedang berselancar di internet. Dengan berbagai serangan yang dapat terjadi pada website kita, hingga berbagai macam serangan yang hampir terjadi setiap hari, mungkin terlihat mustahil untuk dapat mempertahankan diri dari serangan-serangan tersebut. Namun, kita masih memiliki cara supaya kita dapat terhindar dari serangan-serangan itu. Untuk itu, kami di sini akan memperkenalkan dua contoh serangan yang terjadi pada sebuah website, yaitu insecure CAPTCHA dan weak session, serta cara pencegahannya. CAPTCHA adalah salah satu sistem keamanan pada website. Website menggunakan CAPTCHA untuk memastikan hanya manusia yang dapat memasuki sebuah situs. CAPTCHA juga dapat mencegah agar sistem tidak dibobol ketika terkoneksi dengan internet. CAPTCHA mencegah yang namanya degradasi QoS atau degradasi quality of service yang dilakukan oleh bot atau program-program otomatis lainnya. Selain itu, CAPTCHA juga mencegah situs dari serangan brute force hacking. Brute force adalah sebuah metode lama yang digunakan untuk membobol sebuah akun dengan cara menebak username dan kata sandi. Namun, CAPTCHA masih bisa mengenali serangan macam ini dan memblok akses si penyerang. Nah, pada kali ini kita akan melakukan salah satu contoh serangan web, yaitu insecure CAPTCHA menggunakan DVWA. Nah, di sini DVWA sendiri telah menyediakan tingkat keamanan 4 level, yaitu low, medium, high, dan impossible. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu sendiri bahwa CAPTCHA ini biasanya digunakan untuk menghentikan bot dalam melakukan serangan spam konten, atau biasa juga digunakan untuk menghentikan serangan-serangan seperti brute force password atau cross-site request forgery. Nah, kalau begitu langsung saja kita coba. Pertama-tama kita coba di tingkat keamanan yang low. Oke, sebelum itu mari kita lihat di petunjuknya. Di sini seperti yang dilihat, objektifnya itu mengganti current password tanpa melewati CAPTCHA sistem, dikarenakan sistem CAPTCHA yang buruk. Nah, untuk low levelnya ini, di sini kita dapat mengganti password menggunakan kode DWA ini tanpa melewati sistem CAPTCHA. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba. Oke, sebelumnya untuk melakukan serangan ini kita akan menggunakan tool tambahan, yaitu Borg, untuk menangkap HTTP request yang dilakukan. Oke, pertama kita ganti password dulu terlebih dahulu di sini untuk menangkap HTTP requestnya. Oke, Makassar 1345. Saya coba passwordnya. Oke, password change. Kita lihat di sini di HTTP historinya request yang kita dapatkan. Oke, di sini telah diganti passwordnya. Nah, di sini coba kita manipulasi HTTP requestnya. Kita ganti di sini, anggaplah apa123. apa123. Oke, kita coba send requestnya. Dapat kita lihat di sini password change. Kita coba logout. Maka di sini jika kita coba Makassar 123, maka tidak akan berhasil. Nah, kita coba dengan apa123, maka dia masuk. Oke, selanjutnya kita coba di tingkat keamanan medium. Oke, kita coba masuk. Ganti passwordnya pertama-tama Makassar 145. Oke, maaf.
45, maka 145. Kalau kita ganti jadi apa 123, apa 123. Oke. Kalau di petunjuknya di sini katakan bahwa developer telah menambahkan verifikasi captcha, apakah sudah diselesaikan atau belum. Nah, yang jadi masalah variabel dari verifikasi captcha ini berada di client side, yang artinya kita dapat manipulasi verifikasi captcha-nya agar seolah-olah setelah diselesaikan. Kita coba cek di sini di HTTP history-nya. Di post, nah di sini dapat dilihat bahwa ada verifikasi captcha atau pass captcha true, namun berada di client side. Jadi di sini kita tinggal manipulasi ini menjadi true. Kita coba manipulasi di repeater. Oke, kita ganti di sini jadi tes 123. Tes 123 kita biarkan verifikasi captcha-nya true, jadi seolah-olah kita telah melewati sistem captcha. Kita send request-nya, HTTP request-nya. Kita coba logout. Coba tes 123. Tes 123. Tes 123. Dia masuk. Oke, jadi itu medium level. Kemudian kita coba di level high. Oke, pertama-tama kita lihat petunjuknya. Jadi di level high ini katanya bahwa terdapat kode yang ditinggalkan pada saat produksi dan tidak pernah dihapus, di mana kode ini dapat digunakan untuk melewati sistem captcha. Jadi kita jadi pertama-tama kita lakukan spoof pada user agent-nya, dan kita juga ganti captcha value-nya untuk melewati sistem captcha. Oke, jadi dikatakan bahwa terdapat kode yang ditinggalkan pada produksi. Maka dari itu coba kita cek view page source-nya. Nah, ini ada kode yang ditinggalkan. Kita coba manipulasi data pada HTTP request-nya menggunakan data ini, kode ini. Oke, kalau begitu kita ganti password terlebih dahulu di sini untuk mendapatkan HTTP request-nya. Kita ganti password tes 123. Oke, kita ganti password change. Oke, password telah diganti. Kita cek di HTTP history-nya. Oke, di sini kita lihat bahwa password telah diganti. Ada user token-nya, ada captcha response-nya, dan ada user agent-nya. Nah, di sini kita akan mengganti captcha response-nya dan user agent-nya untuk melalui sistem captcha. Kalau gitu langsung saja kita kirim terlebih dahulu ke repeater. Oke, di sini seperti yang tadi kita lihat view page source-nya. Kita ganti user agent jadi reCAPTCHA. Lalu kita ganti responnya jadi hidden value. Oke, coba send. Ya, kita ganti di sini. Kita ganti passwordnya jadi misalnya pas, lalu pas. Maka password change, seperti password telah diganti seharusnya jadi pas. Di sini dapat kita lihat kita tidak melewati sistem captcha. Oke, kita coba logout terlebih dahulu, masuk dengan admin, lalu passwordnya pas. Oke, dia masuk. Jadi setelah kita lihat bahwa 3 keamanan level setelah kita tembus sistem captcha-nya, dikarenakan website yang dibangun buruk sehingga kita dengan mudah melewati sistem captcha-nya. Nah, bagaimana dengan level impossible? Di sini dikatakan level impossible aman dari segala serangan. Dikarenakan, oke, coba kita cek di injector captcha-nya.
kita cek di helpnya, di sini dikatakan bahwa di impossible level developernya telah menghapus seluruh peluang serangan, dan prosesnya telah disimplifikasi di mana data dan captcha verifikasi itu terjadi dalam satu langkah saja. Nah, di sini juga alternatifnya developer dapat memindahkan verifikasi captcha tadi di medium level dari client state ke server state. Jadi user tidak dapat memanipulasi verifikasi captcha-nya. Dengan adanya CAPTCHA tersebut, berikut ini beberapa cara supaya kita dapat terhindar dari serangan-serangan tersebut. Di antaranya yaitu: yang pertama, gunakan HTTPS daripada HTTP. Dengan adanya HTTPS, seperti memberikan gembok pada website kita. Hal ini supaya jalur komunikasi website kita tetap aman. HTTPS ini tingkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan HTTP. Yang kedua, memperbaharui software website. Pada umumnya, seseorang menggunakan WordPress atau software website development lainnya. Dengan memperbaharui software website dan menggunakan versi yang paling terbaru, akan membuat keamanan website semakin kuat. Yang ketiga, gunakan Web Application Firewall atau WAF. Seperti halnya antivirus pada komputer kita, website juga tentunya butuh antivirus. WAF ini akan secara otomatis memindai dan memonitor ancaman cyber yang ada. Dan jika ancaman tersebut sangat berbahaya, maka ancaman tersebut langsung dieksekusi. Yang keempat, backup data. Seperti halnya dokumen-dokumen penting di komputer, dokumen di website juga perlu untuk dilakukan backup. Jikalau hacker berhasil masuk, setidaknya kita masih memiliki backup dan bisa memulihkan data yang hilang. Tentunya, kita harus memanage backup ini dengan baik. Semakin baik backup data yang kita lakukan, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk memulihkan data tersebut. Dan yang kelima, the last but not least, jangan pakai easy to guess password. Yang paling fundamental dan paling penting, kita tentunya butuh password yang baik untuk database, FTPS, email, dan lain-lain. Pastikan bahwa password kita panjang dan kompleks, dan mungkin kita perlu untuk mengganti password secara berkala. Password management software dapat membantu kita dalam menangani hal semacam ini. Bagi sebagian orang, menggunakan sebuah website atau portal sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Setiap kali kita masuk ke dalam sebuah website, ada sebuah session atau sesi yang tercipta. Simpelnya, sebuah sesi didefinisikan sebagai komunikasi antara dua sistem yang berbeda tempat. Sesi ini akan tetap aktif hingga pengguna mengakhiri sesi itu. Hal ini dapat merujuk kepada user initiated session. Memulai sebuah sesi adalah suatu kondisi vital agar komunikasi kita dapat terjadi melalui internet. Oleh karena itu, besar kemungkinan terjadinya session hijacking. Session hijacking ini sendiri adalah sebuah kondisi di mana pengguna dapat dibajak sesinya oleh penyerang dan pengguna bisa saja kehilangan kendali atas sesinya tersebut, sehingga ketika penyerang telah berhasil membajak sesi si pengguna, penyerang bisa saja mengambil atau mencuri data pribadi milik pengguna. Nah, untuk bisa melakukan pembajakan pada sebuah sesi, penyerang harus memiliki pengetahuan terhadap cookies dari sesi si pengguna. Namun pada umumnya, sesi yang sering dibajak itu adalah berasal dari browser session atau aplikasi web. Oke, jadi di sini saya akan coba simulasi dengan DVWA di bagian Weak Session ID. Jadi di sini kita lihat tujuannya itu untuk mengetahui session ID. Jadi penyerang tidak perlu lagi melakukan brute force atau mencari kelemahan lainnya. Dengan mengetahui session ID, dia dapat
langsung masuk ke akun user tersebut. Di sini bisa kita lihat source-nya. Nah, jadi di sini session ID-nya itu di tingkat low security level. Di sini dia hanya ditambah 1 setiap kali kita tekan generate. Oke. Jadi di sini low security level low. Jadi apabila kita lihat di sini bernilai 32. Apabila kita tekan generate, maka dia akan menjadi 33. Begitupun seterusnya, dia akan hanya bertambah 1. Jadi di sini bisa kita lihat sangat mudah bagi penyerang untuk mengetahui session ID yang akan muncul apabila user login. Oke, jadi sekarang kita coba yang level medium. Jadi di sini kita ubah dulu menjadi level medium security level. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke Weak Session ID. Nah, di sini kita lihat source-nya. Nah, di sini sekarang value cookie-nya itu diganti menjadi time. Nah, di sini time ini yaitu satuan waktu dalam bentuk Unix epoch. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan kita generate pada waktu 8.57 waktu lokal. Nah, di sini kita lihat nilainya. Misalnya kita copy, kita konversikan. Nah, di sini sesuai waktu kita generate 8.57. Jadi dengan itu mungkin terlihat random, padahal dia hanya mengubah kesatuan waktu. Jadi penyerang masih bisa menebak jika ingin mengetahui session ID yang akan digunakan. Begitu pula selanjutnya, dia akan mengubah kesatuan waktu Unix. Oke, jadi yang terakhir adalah level high pada security level. Jadi kita ubah lagi di sini menjadi high, lalu kita submit. Lalu di Weak Session ID kita lihat view source. Nah, di sini cookie-nya dijadikan dengan MD5 hash. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan ini kita generate, kita lihat cookies-nya. Nah, di sini kita copy, kita coba ke crack station, apakah betul dia MD5. Kita lihat, ya betul MD5, dan resultnya adalah 5. Nah, di sini karena kita sudah tahu dia menggunakan MD5, jadi kita coba di sini kita urutkan. Tadi nilainya 5. Di sini kita samakan apakah cocok. Ya. Dan ini nilainya sama. Oke. Jadi misalkan penyerang ingin menduga session ID-nya pada level high ini, dia hanya tinggal melihat ini. Pasti nilai berikutnya akan sama dengan ini. Misalnya kita generate, ya, ini nilainya sama dengan ini. Dalam melindungi diri dari hijack session, tentunya kita harus memperkuat mekanisme dan sistem keamanan pada website kita. Hal ini dapat dilakukan melalui communication and session management. Berikut beberapa cara supaya kita dapat mengurangi risiko dari hijacking session. Yang pertama, gunakan HTTP only. Dengan mengatur HTTP only, dapat mencegah akses supaya cookies tidak di-store ke client side script. Ini dapat mencegah penyerang untuk mendeploy serangan XSS yang bergantung pada injeksi JavaScript pada browser. Yang kedua, session management. Dalam menawarkan keamanan yang memadai,
Operator website dapat menggabungkan framework website daripada menciptakan session manajemen sistem mereka sendiri. Yang ketiga, session key. Biasanya disarankan untuk membuat session key pada saat setelah dilakukannya autentikasi awal. Hal ini akan membuat ID yang sudah diekstrak oleh penyerang menjadi sia-sia ketika ada ID baru yang dibuat atau diubah segera setelah autentikasi awal tersebut. Yang keempat, hotspot umum. Dalam hal ini, tentunya kita harus menghindari penggunaan WiFi umum untuk melindungi integritas dari session yang kita miliki dan tentunya untuk mengamankan jaringan internet kita dari penyerang. Dan yang kelima, phishing scam. Menghindari dari adanya serangan phishing. Biasanya hijacker dapat masuk ke sesi kita melalui link-link atau alamat website yang secara tidak sengaja kita klik. Tentunya disarankan untuk mengklik alamat website yang terpercaya dan terverifikasi yang berasal dari sumber yang benar-benar terpercaya. Dan itulah penjelasan mengenai insecure CAPTCHA dan weak session beserta penjelasannya. CAPTCHA dan beberapa bentuk keamanan web lainnya adalah sebuah cara untuk melindungi integritas dari website yang kita miliki. Sedangkan session hijacking dan beberapa ancaman cyber lainnya merupakan ancaman yang sangat serius yang dapat mengganggu integritas sebuah website. Dengan adanya peningkatan jumlah data yang kita temui di internet dan semakin banyaknya orang yang menggunakan website dalam kehidupan sehari-hari mereka, tentunya wajib bagi setiap orang untuk selalu melindungi integritas dan keamanan websitenya. Serangan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada serangan yang amatir dan ada juga serangan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seorang profesional. Kunci dalam menghadapi hal ini yaitu dengan tidak mengabaikan fitur keamanan ketika kita menciptakan atau menjalankan sebuah website. Meskipun sangat tidak mungkin dalam menghilangkan resiko terjadinya serangan cyber, setidaknya kita dapat mencegah kemungkinan dari adanya serangan cyber tersebut.